Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya Yurika Agustina. Kali ini saya menjawab permintaan dari salah satu dari kalian untuk membahas soal bagaimana cara mengatasi rasa bersalah. Di mana rasa bersalah sendiri itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Dimana kalau rasa bersalah itu sendiri sebenarnya bukan sebuah kutukan, tapi sebenarnya sebuah berkat ya. Karena rasa bersalah itu artinya seseorang tahu ya ada perbedaan antara yang benar dan yang salah, dan dia merasa tidak nyaman ketika dia menyadari bahwa ada hal yang salah di dalam hidupnya. Nah, untuk rasa bersalah yang sehat itu adalah sebuah berkat karena merupakan sebuah undangan untuk berubah ya. Undangan untuk melihat ulang kehidupan kita. Sebuah panggilan ya untuk mengalami transformasi di dalam hidupnya. Seperti di dalam Injil ya. Kalau dalam Injil kita melihat bahwa rasa bersalah itu adalah sebuah undangan pertobatan untuk dilahirkan kembali ya lewat rahmat dari Allah sendiri. Kita bisa baca kisahnya ketika Petrus berjumpa dengan Yesus di tepi pantai, dan Yesus meminta dia untuk bertolak lebih dalam dan menebarkan jalannya kembali, walaupun dia tahu itu sesuatu yang mustahil karena semalam-malaman dia sudah mencoba untuk menebarkan jala dan tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tiba-tiba kemudian Yesus meminta dia untuk mengulang kembali, dan dari sini kemudian dengan segan dia melakukannya karena respek kepada Yesus seorang guru. Akhirnya dia menebarkan jalannya juga. Dan ketika itu dia melihat sebuah mukjizat ya, di mana jalannya hampir koyak karena ikan yang didapat begitu banyak. Bahkan dia meminta kepada perahu yang lain yang di pantai untuk menolong dia untuk mengangkat semua ikan itu. Nah, hal ini membuat dia merasa bersalah ya, karena bersalah meragukan Yesus, karena bersalah mungkin dalam hatinya juga kesel gitu kepada Yesus karena dia sedang capek-capeknya, lalu kemudian diminta melakukan proses yang kembali yang sama. Tetapi rasa bersalah ini sesuatu yang sehat di dalam diri Petrus, karena pada akhirnya justru membawa dia pada pertobatan. Pada akhirnya kemudian dari penjala ikan dia menjadi penjala manusia ya. Nah, ada 5 yang bisa dilakukan oleh kita yang merasa bersalah yang sehat ya di dalam iman Katolik. Yang pertama tentu saja undangan untuk mengakui ya perbuatannya atau perbuatan kesalahannya. Mazmur 32 juga berkata bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Artinya mengakui untuk bisa kita pulih dari rasa bersalah yang sehat itu. Kemudian yang kedua tentu saja rekonsiliasi ya. Kita perlu menerima sakramen pertobatan ataupun sakramen rekonsiliasi, di mana kita menerima absolusi ya, berarti dosa kita dilepaskan dari dampak-dampak dari dosa itu, dipulihkan relasi kita dengan Allah. Yang ketiga adalah menyangkal perbuatannya, artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rasul Paulus menggunakan istilah yang sangat bagus, yaitu duka cita menuruti kehendak Allah. Nah, duka citanya di mana? Karena kita diminta untuk berhenti melakukan perbuatan yang membuat kita merasa bersalah itu ya. Nah, yang keempat adalah memperbaikinya ya. Nggak cuma mengakui lalu merekonsiliasikan lalu kemudian selesai, tetapi kita juga perlu memperbaiki perbuatan salah itu. Seperti yang Yesus katakan, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu dan kamu teringat ya ada sesuatu di dalam hatimu yang nggak beres dengan seseorang, selesaikan gitu ya, perbaiki dengan orangnya, lalu kemudian setelah selesai baru kamu mempersembahkannya kembali. Nah, itu artinya perlu juga memperbaiki hal yang sudah kita rusak dengan perbuatan dosa kita atau kesalahan kita itu. Dan yang kelima adalah restitusi ya, membuat restitusi ataupun penitensi
penitensi ya. Seringkali kalau kita selesai menerima sakramen rekonsiliasi kan kita diberi penitensi. Nah, kita bisa melakukannya juga dalam bentuk-bentuk yang nyata gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus ya, ketika Sakeus kemudian bertobat. Nah, untuk memulihkan rasa bersalahnya yang sehat itu karena membawa pada pertobatan, lalu dia membuat aksi nyata. Dia katakan kepada Yesus bahwa setengah dari harta miliknya itu dia akan serahkan kepada orang-orang yang pernah dia palak gitu ataupun pernah dia rugikan ya. Lalu kemudian dia mengambil tanggung jawab gitu atas perbuatan salah yang dia lakukan, walaupun mungkin orang yang dia pernah lukai itu juga nggak terlalu paham, tapi minimal ya dia mengambil tanggung jawab itu. Nah, bisa restitusi ini pada orangnya langsung atau juga mungkin pada orang lain yang memang membutuhkannya. Nah, itu gambarannya. Jadi 5 hal itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk bisa pulih dari rasa bersalah yang sehat. Nah, gimana kalau yang nggak sehat? Apa sih rasa bersalah yang nggak sehat? Rasa yang bersalah yang nggak sehat itu adalah yang bisa membuat seseorang itu menjadi nggak masuk akal gitu, ya, di luar kendali dia gitu. Biasanya sih cenderung menjadi egois ya, karena berpusat pada diri orang itu. Misalkan dia terus-menerus nggak bisa lepas dari nonton pornografi gitu. Bahkan kemudian dia dikendalikan gitu oleh pornografi itu, dan itu membuat dia merasa bersalah terus-menerus. Dan rasa bersalahnya ini menjadi seperti siklus ya. Dia seperti ada pada siklus yang tanpa akhir ya. Ada rasa bersalah, tapi kemudian dia nonton lagi ya, jatuh lagi gitu di dalam dosa. Lalu setelah itu dia benci gitu, punya kebencian pada dirinya sendiri, kok gue jatuh lagi gitu. Tapi kemudian setelah itu rasa bersalah lagi. Jadi begitu terus siklusnya ya. Nah, biasanya ini disebabkan oleh karena luka yang sesungguhnya butuh pemulihan atau butuh penyembuhan. Sekarang gimana untuk mengatasi rasa bersalah yang gak sehat itu? Nah, cara-cara yang sederhana yang bisa ditawarkan, yang pertama yaitu fokuslah pada perbuatan-perbuatan di hari ini atau sekarang dan masa depan, dan bukan berfokus pada perbuatan-perbuatan di masa lalu ya. Hari ini saya harus lebih baik daripada kemarin ya. Lalu yang kedua, temukan juga support system yang baik ya. Misalkan kalau kamu belum punya pembimbing rohani, mulailah berdoa, mulailah mencari pembimbing rohani. Kalau kamu belum punya komunitas rohani yang sehat, yang bisa mendukung kehidupan rohanimu, carilah itu di dalam hidupmu. Nah, kalau misalkan kamu begitu dikendalikan oleh siklus rasa bersalah yang terus-menerus pada area itu dan nggak bisa stop gitu, mungkin kamu membutuhkan juga konselor yang profesional atau konselor rohani. Nah, yang ketiga, bangunlah kehidupan doa dan juga keintiman dengan sabda Allah yang sehat. Dari mana kita tahu sehat atau enggak? Dimana ketika hidup doa kita dan juga keintiman kita dengan sabda Allah itu membuka kita semakin terpapar pada kasih dan rahmat Allah yang melimpah dalam hidup kita, yang bisa mulai memulihkan luka-luka di dalam hidup kita. Nah, yang keempat adalah mungkin kita juga perlu memohon atau meminta permohonan baik secara pribadi ataupun mungkin dalam sebuah acara yang khusus untuk dipulihkan dari memori ataupun kenangan-kenangan yang pahit di dalam hidup kita. Nah, 4 hal ini mudah-mudahan bisa membantu dalam kehidupan teman-teman yang punya rasa bersalah yang tidak sehat dan tidak membawa transformasi ataupun pertobatan di dalam hidupnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, berlimpah berkat. Amin.